Bab 499. Merasa, apakah bukan? Kalimat ini hampir terlontar. Namun, pada akhirnya Audrey Han tetap tidak mengatakannya. Sejujurnya, aku sangat tidak setuju denganmu dan Colden sekarang, tapi itu bukan karena aku ingin memisahkan kalian. Kamu tahu Bibi Song selalu menyukaimu saat itu. Audrey Han benar-benar ingin mengakui ini. Ketika dia terluka saat itu, Anisong menyembuhkannya, dan kemudian dia banyak bicara untuk menghiburnya, juga mengutuk Colden Ye di depannya. Untuk hal ini, Audrey Han mengingat semuanya dalam hati. Bibi Song, aku tahu. Audrey Han tersenyum lembut, aku tahu pikiran masa lalumu dan pikiranmu saat ini, jangan khawatir. Awalnya, Anisong mengira dia akan menjelaskan sesuatu pada dirinya. Tapi sekarang dia tidak menjelaskan satu kalimat pun, yang membuatnya merasa tidak enak. Dia mengatakan bahwa dia tidak datang untuk memisahkan mereka, tapi kalau bukan memisahkan, lalu apa? Tiba-tiba, Anisong tidak tahu harus berkata apa, tetapi merasa bahwa Audrey Han benar-benar berbeda sekarang. Tenang, tenang, dan tidak ada ombak. Ayo makan dulu. Ribuan kata hanya bisa diterjemahkan menjadi kalimat ini pada akhirnya. Oke. Audrey Han tersenyum, dan mereka berdua benar-benar mulai makan dengan tenang. Setelah makan, karena Anisong tidak menyetir, Audrey Han mengantarnya kembali. Ketika keluar dari mobil, Anisong menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, Audrey. Mendengarnya, Audrey Han sedikit tertegun, Bibi Song. Anisong memandang Audrey Han di kursi pengemudi dan berbisik, jika Bibi Song memberitahumu bahwa setelah mengetahui seluk-beluk masalah ini, aku masih ingin kamu membujuk Colden untuk melepaskan Finalin, apakah kamu setuju? Seolah-olah dia mengharapkan Anisong untuk mengatakan hal-hal ini sejak lama, Audrey Han tidak memiliki reaksi khusus, hanya mengangguk, ya. Ya. Anisong sedikit terkejut, kamu tidak menyalahkan Bibi Song. Bibi Song datang ke kota utara untuk tujuan ini, bukan? Katanya perlahan. Pikirannya terungkap. Anisong tidak memiliki apa-apa selain rasa canggung. Dia sedikit terbatuk, apakah kamu menyalahkan Bibi Song? Aku tahu Bibi Song adalah perantara dalam masalah ini, selain itu Tuan Ye masih keponakan Bibi Song. Jika kerabatnya menganggap Finalin bersalah, maka aku, orang luar, tidak memiliki kekuatan. Oleh karena itu, aku menghormati keputusan Bibi Song, tapi Tuan Ye. Itulah sebabnya Bibi Song memanggilmu hari ini. Kurasa dia mengirimnya ke pengadilan karena kamu. Audrey, Bibi Song tahu bahwa permintaan ini agak berlebihan. Tapi bagaimanapun juga, masalah ini disebabkan oleh Bibi Song, aku tidak ingin membuat hal-hal menjadi terlalu rumit. Hal seperti ini akan menghancurkan seorang gadis, apa kamu paham? Audrey Han mengangguk pelan. Jangan khawatir, Bibi Song pasti akan menyuruh Ibu Finalin membawanya pergi. Bagaimanapun juga, itu adalah bantuan terbesar untuk menyelamatkan mereka kali ini. Jika dia memiliki pemikiran untuk berani menyakitimu di masa depan, apalagi Colden, Bibi Song akan menjadi yang pertama untuk tidak melepaskannya begitu saja. Benar saja seorang Anisong, dia tahu apa yang dipikirkan Audrey Han. Audrey Han tersenyum sedikit dan mengangguk untuk berterima kasih padanya, terima kasih Bibi Song. Awalnya, Anisong merasa bahwa mereka berdua tidak cocok untuk bersama. Sejujurnya, dia menghilang tanpa suara selama 5 tahun. Anisong juga memiliki sedikit kebencian di hatinya, bukan karena dia terlalu berlebihan, tapi bahwa wanita ini terlalu kejam. Bisa menghilang dalam 5 tahun tanpa jejak, temperamen seperti itu benar-benar tidak pantas untuk Colden. Tapi sekarang ketika dia menatapnya, Anisong merasa bahwa semakin dia melihat, semakin dia menyukainya. Mungkin karena Audrey Han berperilaku sangat baik, jadi dia merasa bersalah. Pada akhirnya, Anisong mengatakan sesuatu dengan canggung. Kamu anak yang baik, Bibi Song benar-benar tidak bermaksud menghancurkan kalian.
Audrey Han terkejut untuk sesaat, dan bibir merahnya sedikit melengkung. Setelah beberapa saat, dia mengangguk ke Annie Song, tetapi tidak berbicara lagi. Ulanglah, hati-hati di jalan. Baik. Setelah Audrey Han mengemudikan mobil, Annie Song menghela nafas. Dia gadis yang baik, tapi melihat dia sekarang, Colden mungkin tidak punya kesempatan. Takdir memang seperti itu, terkadang tidak mungkin untuk memaksakan kehendak. Asteris. Melihat bahwa sidang pengadilan akan segera dimulai, Audrey Han memasak makanan seperti biasa dan mengirimkannya ke rumah sakit untuk Colden Ye. Baru-baru ini, dia berlari bolak-balik dari rumah sakit ke perusahaan. Setelah beberapa saat, dia tampak kehilangan berat badan. Colden Ye tahu ketika dia sedang duduk, ada warna cian samar di sekitar matanya, wajah kecilnya menjadi lebih tipis, membuat fitur tiga dimensinya lebih berbeda, dan dia memakai riasan. Keindahannya sedikit mendebarkan. Seolah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan, Colden Ye berkata dengan bodoh, "Mulai besok, kamu tidak perlu memberiku makanan lagi." Mendengar hal itu, gerakan tangan Audrey Han berhenti, lalu dia memulihkan ketenangannya dan menyerahkan mangkuk di tangannya kepada Colden Ye. Melihat wajahnya yang tenang, Colden Ye merasa sedikit kesal. "Kamu tidak tanya kenapa?" Audrey Han menatap piring dengan cara yang sama, lalu berkata pelan, "Tidak ada yang perlu ditanyakan." Colden Ye mengerutkan kening, dan pada saat yang sama memperhatikan bahwa ada lebih banyak hal di atas meja hari ini daripada sebelumnya. Yang tidak biasa ini membuat alisnya mengernyit lebih dalam. "Mengapa begitu banyak? Cederamu sudah begitu lama, perlahan-lahan menjadi lebih baik. Pengadilan akan diadakan besok, jadi aku membuat lebih banyak untuk merayakannya untukmu." Merayakan? Colden Ye mengangkat alisnya dan menyipitkan matanya. Apakah ini benar-benar sebuah perayaan? Audrey Han mengangguk. "Karena ini adalah perayaan, bukankah kamu seharusnya bahagia?" Tubuh tinggi Colden Ye mencondongkan tubuh ke depan beberapa menit, napasnya yang panas dekat dengannya, dan sepasang mata yang dalam menatapnya dengan erat. "Tapi aku melihatmu, kenapa kamu tidak sedikit pun terlihat bahagia? Ada apa?" Napasnya terengah-engah di wajahnya. Audrey Han kaget. Dia mundur sedikit dan berbisik, "Tidak apa-apa, kamu tidak senang aku menambah makanannya. Kalau begitu aku ambil kembali, kamu makan bubur saja." Setelah berbicara demikian, Audrey Han mengulurkan tangan dan mencoba mengambil barang-barang di atas meja. Melihatnya pulih seperti biasa, Colden Ye mengulurkan tangan dan meraihnya. "Sudah dikeluarkan semua, masih ingin diambil kembali." Audrey Han menarik tangannya ke belakang dan memelototinya. "Kalau begitu untuk apa masih bicara begitu?" Bibir Colden Ye meringkuk, tidak bicara lagi. Setelah itu, dia lupa apa yang baru saja terjadi, dan kemudian makan. Audrey Han duduk di sebelahnya, sedang bertanya-tanya pada dirinya sendiri bagaimana dia akan berbicara dengannya di masa depan. Annie Song mengajaknya makan agar dia bisa membujuk Colden Ye. Dia telah menerima kasih sayang Annie Song sebelumnya, jadi harus dikembalikan. Melihat Colden Ye hampir selesai makan, Audrey Han berbisik pelan, "Pengadilan akan dimulai besok. Apakah pengacara sudah siap?" Tiba-tiba berbicara tentang masalah ini, Colden Ye dengan sensitif menangkap jejak napas yang tidak biasa, mengangkat matanya dan mengamatinya. "Apa yang ingin kamu katakan?" Audrey Han terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Colden Ye akan segera menyadarinya ketika dia bertanya begitu. Kalau begitu, maka dia akan mengatakannya secara langsung, tidak perlu berpikir terlalu banyak. Bersambung.